kasih untuk 18 tahun dari hari pertama sampai saat ini. Tuhan terus pimpin pertumbuhan-pertumbuhan yang ada. Tidak berhenti sampai di sini. Kami mau stretching, kami mau Tuhan mengambil sesuatu tindakan. Mulai dari pimpinan gereja semuanya hamba-hamba Tuhan. Demikian juga dengan yaitu penatua. Tuhan dengan setiap jemaatmu. Pagi hari ini kami berjanji, bertekad, kami katakan, di sini kami Tuhan, utuslah kami. Di sini kami Tuhan, kami melihat kehendak Tuhan. Di sini kami Tuhan, kami diberikan iman kembali. Dan dalam iman itu bukan hanya suatu image, suatu pandangan, suatu cerita yang baik, tapi betul-betul suatu tindakan dalam kehidupan ini. Berkati jemaatmu, setiap yang hadir, yang sakit Tuhan jamah, yang mempunyai permasalahan Tuhan bukakan jalan, yang punya tangisan Tuhan, Engkau yang hapus, terima kasih. Kami yakin percaya Kristus tidak berubah, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan kuasa itu Tuhan akan terus Kau nyatakan kepada jemaatmu, kepada anak-anakmu, kepada mereka yang sedang menderita. Terima kasih, segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati hamba-Mu yang lemah ini, bungkus dengan darah, sehingga betul-betul darah Kristus menyucikan dan layak untuk menyampaikan firman Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, nama yang mulia, kami sudah berdoa. Amin. Ya, firman Tuhan, tema sudah diberikan kepada saya, dan saya berusaha untuk membahas, dan dalam waktu yang singkat saya akan berikan ya tujuan forward kemana, tujuan kemana. Filipi pasal ketiga, ya ayat yang ke-12 sampai ayat 15 ditayangkan. Terima kasih. Pasal 3 ayat 12 ini bagian yang diberikan kepada saya, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna. Tidak, ya. Melainkan aku mengerjakan, yaitu kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak, yaitu menganggap bahwa aku ini telah menangkapnya, mendapatkannya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa? Yang di hadapanku, ya. Dan biar berlari-lari, ya, bukan santai, berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ya, ayat 15, karena itu marilah kita, yaitu sempurna berpikir demikian. Ini bagian yang penting sekali. Kalau hari ini kita bisa lakukan betul-betul konsekuen melakukannya, gereja akan diberkati. 18 tahun kemudian akan melihat kuasa Tuhan. Ya, 18 pak itu orang Tionghoa paling suka. Itu fat maksudnya. Ya, tapi sekali lagi diberkati bukan karena huruf itu. Tidak. Diberkati karena firman Tuhan. Nah, untuk mengisi nanti, lihat ya, tujuan udah ada, tapi janji Tuhan memang nyata sekali. Yohanes pasal 1 ayat yang ke-50. Yesus menjawab, katanya, karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau ya di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal lebih besar daripada itu. Melihat ya, melihat yang lebih besar dari saat ini. Tidak cukup ya. Pasal ya ayat 14 enggak ada? Aku berkata. Ya, pasal 14 ayat 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Tadi melihat, sekarang melakukan yang lebih besar, yaitu kepada ia akan lakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripadaku. Ya, sebab aku pergi kepada Bapa. Jadi ingat ya, pasal 1:50 mengatakan melihat. Engkau akan melihat. Yang lewat 18 tahun, puji Tuhan, selamat juga. Tapi engkau akan mengerjakan. Nah ini penting. Bukan hanya melihat, bukan tunggu melihat. Tidak.
ada sesuatu yang dikerjakan, gampang, tidak gampang. Tapi aku pergi kepada Bapa. Apa artinya? Berarti Roh Kudus akan datang. Nah, yang terakhir, ini yang saya peroleh sebetulnya waktu saya menggumulin ya 17 tahun yang lalu untuk meninggalkan Amerika. Pelayanan 8 tahun yang Tuhan berkati di Dallas Chinese Bible Church di Dallas. Ya, nah ini ayat saya nggak mengerti, tapi sekarang saya mengerti. Ya, Paksal 33 ayat yang ketiga. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yaitu hal-hal yang tidak kau ketahui. Itu yang saya alami. Tapi sekarang saya mengerti. Kenapa Tuhan kembalikan saya 17 tahun yang lalu dari Amerika sampai ke GKY. Jemaat yang saya kasih, firman Tuhan indah. Sebetulnya saya yakin percaya setiap kita mempunyai suatu yaitu harapan. Tuhan berkati gereja ini. Bukan sekedar yaitu memberikan 1 tahun demi 1 tahun. Saudara-saudara sekalian, tadi saya tanya kepada pendeta Tatang. Sekarang ini gereja 2 kali kebaktian, berapa sih kira-kira yang hadir? Kurang lebih 200 orang. Saudara sekalian, kalau saya bandingkan ya dengan kondisi 51 tahun yang lalu, 73, waktu saya masuk Koidang, GKI yang lama, itu hanya 1 kali kebaktian dan hanya 125 sampai 150. Jemaat yang saya kasih, kalau demikian, dalam feeling saya ikutin kebaktian tadi, saudara, saya mempunyai feeling, insting yang kuat sekali. Tuhan akan berkati gereja ini. Amin. Tapi bukan amin tok, saudara sekalian, enggak cukup. Bukan I will sing tok, enggak cukup, saudara sekalian. Yang penting I will give. Saya mau melakukan sesuatu yang indah. Saudara-saudara sekalian, di dalam perjalanan pelayanan ini sebetulnya saya percaya sangat. Kalau dibandingkan dengan dahulu, 51 yang lalu, yang saya layani itu kebanyakan orang-orang di atas 50 tahun ke atas. Majelisnya 50 tahun ke atas. Dan saya usia 26 tahun, sangat muda sekali. Dalam kondisi semacam ini kesulitan besar sekali. Karena itu saya punya insting, perasaan kuat sekali. Tuhan akan berkati gereja ini. Tuhan akan terus berkembangkan gereja ini. Tapi ada 2 hal yang sangat penting sekali yang harus Anda lakukan. Stretching. Tahu stretching? Pemanasan ya. Sebelum olahraga, pemanasan itu penting sekali. Ya, tahun 88 saya tinggal di Greenfield. Di Greenfield ada Bimantara, tempat olahraga. Ya, saya diajak oleh seorang yaitu jemaat di Greenfield. Main apa? Olahraganya squash. Tahu permainan squash? Ya, enggak terlalu umum tapi Anda pasti tahu. Itu bola kecil dilempar sini, lempar, pukul. Saudara sekalian, karena mau cepat selesai jam 6 mulai, jam 7 harus selesai karena saya masih ada pelayanan, tugas. Ya, ke Mangga Besar. Ya, jauh sekali, cukup jauh. Saudara-saudara sekalian, pagi itu saya tidak stretching, tidak pemanasan dulu, permainan keras. Dalam perjalanan itu mendadak saya jatuh. Seolah-olah kaki saya itu yang sebelah kanan dipukul satu benda keras sampai saya langsung jatuh. Nggak bisa meneruskan pincang. Bisa jalan akhirnya pincang. Saya pikir ini keseleo. Tapi ternyata sudah 1 bulan saya cari saya dikosok obat ini dan itu nggak baik. Akhirnya orang mengatakan mesti difoto. Akhirnya saya ke sumber waras, Dr. Subroto. Sekarang mungkin udah nggak ada. Ya, saudara-saudara sekalian, setelah difoto, dia mengatakan begini aja. Sebetulnya simple. Kamu jinjit. Waktu disuruh jinjit, saya nggak bisa. Nggak bisa. Oh, dia katakan ini patah. Tendon kamu patah, harus dioperasi. Ya, puji Tuhan. Awal kejadian tahun 88. Sedangkan saya bulan Agustus harus ke Amerika, harus kuliah. Nah, saudara-saudara sekalian, saya sedih sekali. Tapi puji Tuhan akhirnya dioperasi, selesai. Ternyata saya boleh jalan sekarang, saya kuat. Karena itu stretching penting sekali. Saudara sekalian, untuk membuat gereja Tuhan, Tuhan bekerja. Dalam gerejanya ada satu goal. Tapi Tuhan katakan suatu forward ini
harus ada syaratnya. Stretching itu penting sekali. Gimana? Yang pertama saudara sekalian, ya dalam yaitu Ibrani pasal 11 ayat ke-6 jelas sekali. Barang siapa datang kepada Tuhan harus percaya Tuhan. Dan percaya yaitu Tuhan memberkati orang yang mencari, ya yang menuntut betul-betul dengan tekun mencari dia. Nah ini penting sekali. Saudara-saudara sekalian, Anda dan saya diajar dalam yaitu Filipi tadi yang kita baca pasal yang ketiga. Ternyata hidup ini ada suatu goal. Dan goal ini ingat ya, bukan dunia, bukan materi, bukan berarti ya yang sudah kerjakan itu enggak penting, tidak. Ya, Anda dan saya harus kerja keras. Firman Tuhan jelas, yang tidak kerja keras tidak boleh makan. Karena itu yang makan banyak ya harus kerja lo, cuci piring lo ya, bantu di rumah. Itu penting sekali. Jangan ditinggalkan begitu aja. Akhirnya istri jadi pembantu. Ya, Anda menikmati, gak boleh, sama-sama. Saya sampai sekarang ini kalau hose mau potong, saya jadi yaitu kenetnya. Saya yang potong, saya yang cuci, saya ya setelah itu beres baru dimasak. Setelah itu saya nyuci piring. Saya nyuci piring saudara sekalian. Itu yang saya kerjakan sampai saat ini. Kalau nggak ada pembantu dan memang kami tidak pakai pembantu. Nah saudara-saudara sekalian, dalam kondisi semacam ini saya katakan sekali lagi, yang pertama Anda dan saya dalam hidup yang sementara menuntut ya dunia ini harusnya berubah saudara. Nilainya berubah. Harus mindset ini di-setel kembali. Ternyata dalam hidup ini harus mentuhankan Tuhan. Bukan hanya Tuhan ada, tapi Tuhan harus dituhankan. Nah, kalau Tuhan harus dituhankan, itu goal akan terjadi. Kalau enggak, tidak akan mungkin terjadi. Jelas, hal ini penting sekali. Karena itu sekali lagi, ya dengan iman tuhankan Tuhan. Tetap kerjakan kehidupan Anda, pekerjaan Anda, keluarga Anda dengan baik. Tapi di samping itu harus tuhankan Tuhan. Sehingga dalam hidup ini masih ada waktu. Masih ada suatu hati untuk Tuhan. Perhatikan ya, jangan sombong. Dulu kita nggak ada apa-apa, sekarang kita punya. Dulu naik sepeda, akhirnya naik motor. Setelah itu naik mobil. Mobilnya mobil yang mewah lagi. Dulu rumahnya kecil, simple. Sekarang punya rumah, rumahnya juga mewah. Awas, jangan sampai terbuai. Saya berikan suatu contoh untuk mengingat kita semuanya. Jangan sombong kepada Tuhan. Ya, kalau Tuhan mulai mau turun tangan menyentil kita semua, dikasihin ya urat yang seleo sedikit aja kapok-kapok kita. Betul. Betul. Saya pelayanan 55 tahun melihat banyak jemaat yang rendah hati, yang sandar Tuhan diberkati. Satu saat sombong. Seolah-olah saya hebat. Saya melebihi semuanya. Nah, Tuhan kasih suatu ujian berat. Dia bertanya, Tuhan di mana? Tuhan di mana? Kok Tuhan begini? Tapi dia tidak menanyakan. Hari ini dia diberkati, orang lain tidak. Menjadi seorang salah satu konglomerat yang kaya. Kenapa kok saya diberkati? Kenapa bukan orang lain? Waktu menikmati tidak bertanya, kenapa Tuhan begitu baik kepada saya? Tapi waktu menderita, nah saya percaya. Dalam hal ini merupakan suatu duri yang Tuhan izinkan. Supaya seperti Paulus, ya saya izinkan. Saya enggak ambil, tapi anugerahku cukup untuk kamu. Jemaat yang saya kasih, saya harap kalau engkau belum kenal Yesus, jangan tolak. Tapi kalau engkau dan saya sudah kenal Kristus, ingat ya, hidup ini tidak ada yang lebih berharga dari percaya Yesus. Hidup ini tidak ada yang lebih mulia daripada melayani Kristus yang mati, yang bangkit, yang akan datang untuk kita semua. Hal ini penting. Coba tolong ditayangkan, Evi. Tolong tayangkan ya. Ini kejadian tidak terlalu lama di Taiwan. Ya, Robert Teo, seorang dokter yang sukses. Kok nggak bisa? Ada kesulitan? Nggak bisa?
Sorry ya, ini Dokter Tio, dokter yang sangat sukses. Dokter plastik, operasi plastik, luar biasa. Tapi sayang sekali dalam kesuksesannya, banyak teman-teman di Taiwan yang mengajak dia ke gereja. Tapi dia mengatakan, saya sibuk, saya nggak ada waktu. Kalau mau kebaktian gereja, yang pagi ganti sore jam 2. Kesombongan itu Tuhan tahu. Akhirnya apa terjadi? Tidak lama kemudian, ya, bahwa dia kena cancer yang keempat, tahap yang keempat. Dia mulai sadar, dia mulai minta Tuhan, tolong ampuni. Tapi sayang sekali kelihatannya Tuhan sudah waktunya untuk panggil. Nah, terakhir apakah menjadi orang Kristen, saya nggak tahu. Tapi kesadaran itu, saya harap dia menjadi anak Tuhan, akhirnya meninggal dunia. Surah film ini membuat saya sebetulnya bukan hanya dia. Ya, kalau kita bicara 2 tahun yang lalu, siapa yang tidak kenal William Tandiono? Ya, usia 45 tahun. Ya, mertuanya mempunyai Mayapada. Ya, engkongnya yaitu mempunyai ya Siloam. Kurang apa? Dokter yang sangat jagoan. Ya, rumah sakit yang sangat mulia. Ya, miliknya. Lulusan Amerika punya posisi. Tapi 45 tahun nggak duga sebetulnya. Pagi itu tidur nggak bangun. Ini terjadi 2 tahun yang lalu. Anda lihat di dalam YouTube, Anda akan mendapatkan. Puji Tuhan, dia milik Tuhan. Kita nggak mengerti. Tapi melalui semua ini, Anda dan saya disadarkan, ternyata hidup ini sementara. Hidup ini sementara. Saudara sekalian, saya udah 78 tahun. Kalau Tuhan berikan saya 80, itu udah bonus. Betul? Ya, firman Tuhan, Mazmur 90 mengatakan, kalau sehat 80. Puji Tuhan, saya udah bonus. Tapi hitung-hitung, kalau 80 berarti hidup saya nggak lebih dari 2000 tahun, 2020 hari lagi. Cepat loh, lewatnya cepat loh. Ya, 55 tahun yang lalu saya usia 22 tahun. Melayani sampai saat ini, lewat dengan cepat sekali. Saya katakan Anda diberkati, ingat ya. Sudah menikmati kenikmatan yang Tuhan berikan, jangan lupa akan Tuhan. Jangan sombong kepada Tuhan. Nah, gimana menyatakan? Bukan hanya pujian tok, tapi berikan sesuatu. Iman, percaya kepada Tuhan. Berkatalah kepada Tuhan, Tuhan, saya diberkati, apa yang saya boleh lakukan. Sebetulnya saudara sekalian, kemarin dalam ya syukuran, ya saya sengaja mengangkat 10 orang, kurang lebih satu kelompok, yang 40 tahun yang lalu, tahun 80, mereka 30 tahun, 40 tahun. Tapi mereka komit mau melayani. Bikin suatu Philadelphia Group, akhirnya diberkati Tuhan, dipakai Tuhan. Dalam 80, satu dekade, 6 gereja dibuka. Berarti 2 tahun buka 1. Sekarang menjadi mega church, semua menjadi ya gereja yang besar di GKY. Nah, saya katakan ini agar Anda tahu, kalau dibandingkan 51 tahun yang lalu, di sini ada 2 kali kebaktian. Di sini ada 200 orang. Dan di sini banyak anak-anak muda yang luar biasa hebatnya. Ya, yang mau, ayo. Bukan hanya sekedar drama. Drama itu baik. Tapi yang lebih penting adalah, Tuhan, di sini aku. Sama-sama dengan hamba Tuhan. Sama-sama dengan yaitu pengurus gereja. Menjadi satu. Saya yakin percaya. Tuhan sudah siapkan gedung gereja yang baru. Harap tahun depan sudah pindah. Tidak di sini lagi. Tempat yang cukup, tapi tempat yang cukup, yang mewah, yang baik, tidak menjamin. Kalau mental kita tidak berubah. Karena itu saya katakan sekali lagi, yang pertama, Tuhan mau mencari orang yang mencari Dia. Yang betul-betul siap untuk melayani. Target udah di depan. Goal depan. Menuju kepada goal. Goal itu apa saudara sekalian? Jelas. Hidup ini harus melayani. Dan melayani Tuhan adalah satu kesempatan. Orang tanya kepada saya, udah emeritus, udah usia sampai saat ini, ngapain ngoyo-ngoyo? Ya, firman Tuhan jelas mengatakan, kita bukan santai, jalan-jalan lenggang kangkung, tidak. Kita itu lari, saudara sekalian. Lari.
Nggak bisa. Makanya orang mengatakan homose ngapain cepet-cepet. Cukup homose. Itu Yobel tutup aja. Karena tidak akan menjadi berkat, akan membuat beban gereja. Saya katakan, saya hitung juga. Secara manusia harus tutup. Tapi di dalam Tuhan saya katakan, selain Tuhan mati. Selain Tuhan mati. Kenapa? Ini hati Kristus. Untuk marginal, untuk keadilan. Anak kita disekolahkan di Amerika dengan ongkos yang mahal. Tidak apa-apa, kerjakan itu. Tapi ingat, anak-anak ini kok nggak sekolah? Anak-anak ini harus sekolah. Di mana hari depan mereka? Saudara sekalian, kita sebagai orang Kristen dipanggil. Nanti ketemu Tuhan, Tuhan tidak tanya berapa pabrik, berapa deposito yang kita dapatkan. Tuhan akan tanya berapa yang engkau berikan kepada mereka yang lapar. Ya, yang papa, yang marginal, berapa? Firman Tuhan jelas. Beban itu digumulin udah jelas. Ya, 15 tahun yang lalu kemarin saya katakan harus buka gereja. Tuhan stop. Tanah disiapkan tapi ditolak. Itu izin Tuhan. Itu kehendak Tuhan. Tuhan bekerja. Kalau buka gereja, saya yakin dengan kondisi Singkawang pasti sulit. Pasti kosong. Tapi buka sekolah dulu. Saudara sekalian, setelah sekolah tahun ini, bulan 5 kemarin, syukuran untuk yaitu gereja yang indah di pinggir sekolah. Nah ini luar biasa, ini kuasa Tuhan. Karena itu saya katakan, kalau Tuhan sudah bekerja, jangan sekali-kali menghalangi. Harus ambil bagian. Kalau menghalangi bukan homose loh. Ini pekerjaan bukan milik, cuma saya dititipkan oleh Tuhan mengerjakan. Tapi puji Tuhan, yang penting dengan iman. Yang penting dengan tindakan. Ya, kalau di atas mimbar kita cerita iman, hebat. Ya, dengan pujian-pujian kita, dengan doa-doa kita, rohani sekali saudara sekalian. Tapi tolong tanya, siapa yang berani melangkah? Siapa yang mau melangkah? Itu pengorbanan, itu harus dedikasi. Nah yang kedua saudara sekalian, dalam perjalanan ini, waktu Anda mau melayani untuk gereja, halangan tidak sedikit. Ya, salah paham terjadi. Ya, orang mengeritik dan sebagainya. Jangan takut, saya lewatin karena saya tahu Kristus pun lewatin semua itu. Siapa yang lebih sepi dari Kristus? Siapa yang lebih dianiaya dari Kristus? Tidak, kita nggak ada apa-apanya. Tapi alami semua itu supaya kita sadar bahwa Dia telah memberikan contoh. Karena itu ya Ibrani mengatakan jelas, pikirkan Dia, renungkan Dia. Dia harus besar, aku kecil. Nah kalau itu menjadi suatu visi misi yang tidak berubah, saya yakin kekuatan diberikan. Karena itu Tuhan Yesus mengatakan, goal udah jelas. Engkau akan melihat yang lebih besar. Bukan di tempat ini. Ini akan berkembang terus. Dan engkau akan mengerjakan. Dalam mengerjakan itu engkau akan mengalami kesulitan. Tapi aku kembali kepada Bapa. Apa artinya? Aku akan utus Roh Kudus. Nah ini kuncinya. Diberikan ketabahan, kekuatan yang luar. Ini kuncinya saudara sekalian. Karena itu saya katakan sekali lagi, ayo dengan iman melangkah. Anda enggak sendirian kok. Paling sedikit Tuhan menyertai dan Tuhan akan mengubah. Hati manusia yang keras, yang salah paham dan menentang, Tuhan akan berubah. Itu akan Anda alami. Semoga Tuhan tolong. Saya yakin percaya di dalam Kristus, di dalam Roh Kudus akan terjadi suatu perubahan yang luar biasa. Saya hanya minta kepada Tuhan dua hal terjadi dalam gereja ini. Yang saya alami dan firman Tuhan memang mengajar beriman kepada Tuhan dengan tindakan. Bukan cuma lip service, tidak. Nah, waktu Anda bertindak, ada kesulitan? Ada jelas. IPK 45 tahun yang lalu. IPK sekarang menjadi sekolah yang luar biasa kan? 16 sekolah, 17 akan dikerjakan di PIK 2. Saudara-saudara sekalian, kalau Anda tahu, saya minta mati sama Tuhan. Karena saya tahu harus bawa terlalu kuat. Termasuk paman saya udah almarhum yang di Amerika. Nah, menjadi majelis waktu itu, saya keponakannya. Ya, beliau tidak nyatakan, tapi saya tahu. Ya, seorang saudara kita mengatakan harus bawa kuat homose. Tapi saya dukung Anda, saya doakan Anda. Puji syukur kepada Tuhan. Tuhan, jadikan IPK. Setelah itu ambil nyawa saya. Betul, saya bukan ngomong, saya selalu mengatakan, nah tapi Tuhan nggak ambil, sampai sekarang nggak diambil-ambil saudara sekalian. Bukan saya budak, saya dengar. Ya saudara-saudara, tapi nggak diambil. Apa artinya? Jangan takut. Kalau kita memberikan sesuatu kepada Tuhan, tidak akan dirugikan saudara sekalian. Kita bukan karena mau diberkati, enggak.
Tapi tanggung jawab kita, ada penyertaan Tuhan. Sampai saat ini yang saya katakan bukan hanya firman Tuhan, saya alami. 55 tahun pelayanan saya alami. Karena itu saya berani katakan, Anda bertindak dalam iman. Sulit, tapi Roh Kudus akan membantu. Hikmat Roh Kudus, kuasa Roh Kudus secara intern kepada saya. Secara lingkungan kepada orang-orang yang dulu menentang. Mengatakan yang tidak setuju. Sekarang mereka semua setuju. Karena itu saya katakan, Tuhan berkati gereja ini. 18 tahun bukan karena angka 8, tidak. Karena Kristus, karena janjinya. Kristus mati untuk gereja. Ingat ya, gereja itu saya, Anda. Mati untuk gereja, tolong tanya, apa yang Anda lakukan untuk dia? Sebetulnya ada suatu tayangan, yaitu ayam dengan anjing. Seteru. Bayangkan, anjing, ayam, pasti menang anjing. Betul nggak? Tapi tayang itu mengatakan kepada kita, saya nggak bisa tayangkan, ya, bahwa akhirnya yaitu anjing itu yang lari. Anjing itu yang lari, saudara sekali. Nah, ini berarti Kristus mengatakan satu perkara penting sekali. Engkau kelompok kecil jangan takut, karena Bapakku memberikan kerajaan kepadamu. Nah, janji ini luar biasa. Kita kecil, kita golongan orang-orang minoritas, enggak apa-apa. Yang penting Roh Kudus menyertai. Dan waktu Roh Kudus menyertai saudara sekalian, itu luar biasa terjadi. Karena itu sekali lagi, kita kembalikan semua kemuliaan bagi nama Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya, Tatang yang lama sudah menjadi pendeta. Di tempat ini gembalakan. Ya, minta Tuhan tolong supaya dukung hamba Tuhan. Saya yakin percaya terjadi suatu ya kerjasama yang mekanisme yang bagus antara hamba Tuhan rohaniwan dengan non rohaniwan. Itu gereja akan diberkati. Ya, Anda punya kekuatan jauh lebih besar dengan hamba Tuhan. Karena network Anda luas. Ke sini sana, kami hanya membimbing dengan rohani. Semoga Tuhan berkati sampai Tuhan datang. Amin. Mari kita berdoa. Kami ucapkan terima kasih. Firman Tuhan sudah berhenti. Tuhan, suara manusia berhenti. Roh Kudus bekerja. Biarlah Engkau bangkitkan hamba-hamba Tuhan, yaitu pengurus gereja. Demikian juga dengan jemaat-Mu. Tuhan, kami melihat Engkau sudah berkarya. 18 tahun yang lalu, dari pos yang kecil, sampai saat ini, Tuhan sudah karuniakan sedang dibangun satu gereja yang baru. Hamba minta kepada Tuhan, apa yang sudah Tuhan kerjakan di Mangga Besar, Tuhan kerjakan tempat ini. Biarlah spirit yang dimiliki Tuhan oleh orang-orang sebelumnya, dimiliki oleh generasi muda. Sehingga betul-betul kami akan melihat Tuhan pakai gereja ini untuk membangkitkan, yaitu kerajaan Tuhan. Berikan kami satu hati, kerajaan Tuhan. Kerajaan Tuhan harus dibangun. Walaupun kami tahu sulit, tapi kami tahu Roh Kudus akan menyertai. Kami tersungkur rendah hati. Kami akan katakan, Tuhan, bila Kristus serta kayu salibnya dijunjung tinggi, Roh Kudus bekerja, gereja ini diberkati sampai Tuhan datang. Dalam nama Yesus, nama yang mulia, kami berdoa. Amin.